Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlina Intan Wahyunentias, selaku moderator dari kelompok 10. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya jika saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Saudari Ferlina Intan Wahyunentias dengan saya sendiri. Yang kedua, Saudari Hafiz Adila. Dan yang ketiga, Saudara Syadat. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul menulis esai dalam organisasi ide dan gagasan. Untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Syadat. Kepada Saudara Syadat, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan tentang esai. Menulis esai, organisasi ide dan gagasan. Esai merupakan serangkaian tulisan yang mengandung opini dan memiliki sifat yang subjektif atau argumentatif. Pandangan-pandangan pribadi atau opini yang disajikan haruslah logis dan bisa dipahami dengan baik. Argumentasi yang disampaikan di dalam esai juga harus didukung dengan fakta, sehingga esai tersebut tidak menjadi tulisan yang fiktif maupun imajinatif sang pengarang. Berikutnya ciri-ciri esai. Yang pertama merupakan karangan pendek. Esai merupakan salah satu jenis prosa yang merupakan karya sastra dalam bentuk tulisan. Esai ini dibuat atau ditulis dalam jumlah kalimat yang sedikit, singkat, dan pendek. Untuk itu isinya merupakan kajian yang singkat dan padat. Yang kedua, memiliki gaya bahasa yang khas. Esai dapat ditulis oleh semua orang yang berpikir mengenai permasalahan atau mengangkat permasalahan untuk dibicarakan, sehingga esai memiliki gaya bahasa yang khas sesuai dengan karakter penulisnya. Berikutnya struktur esai. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan kita bisa mengungkap atau membahas topik atau tema yang akan dibahas dalam keseluruhan esai. Unsur yang ada dalam pendahuluan yaitu latar belakang dan pendapat pribadi penulis tentang tema yang akan dibahas secara lebih jelas dan detail pada bagian selanjutnya. Yang kedua, isi atau pembahasan. Isi atau pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan tema atau topik tulisan secara lebih detail dan penulis menjabarkan pendapatnya secara kronologis atau beruntut sesuai dengan ide yang disusun dalam kerangka. Yang ketiga, kesimpulan atau penutup. Kesimpulan merupakan bagian terakhir esai. Pada bagian ini berisi kalimat yang merangkum atau menyimpulkan apa yang telah disampaikan pada pendahuluan dan pembahasan. Kemudian tidak boleh melebar ke topik yang lainnya. Berikutnya langkah-langkah membuat esai. Yang pertama, menentukan tema atau topik. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur pendukung dan yang kontra. Keempat, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Yang kelima, memulai untuk menulis. Keenam, membaca dan melakukan pengeditan ulang atau revisi. Yang ketujuh atau yang terakhir, meminta pendapat orang lain dan mengirimkan ke media massa cetak. Baik, terima kasih kepada Saudara Syadat. Untuk presentasi selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan. Organisasi. Organisasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah 1. Kesatuan atau susunan dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian atau orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. 2. Kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Gantilah ditambahkan imbuhan peng dan akhiran an menjadi kata pengorganisasian adalah proses, cara, pembuatan untuk mengorganisasi atau mengatur dan menyusun bagian, orang dan sebagainya, sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur. Ide. Ide di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Ide dalam kajian filsafat Yunani maupun filsafat Islam menyangkut suatu gambaran imajinal utuh yang melintas cepat.
Misalnya, ide tentang sendok muncul dalam bentuk sendok yang utuh di dalam pikiran. Selama ide belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka kita masih berada di dalam pikiran. Sumber ide terdiri dari A. Mendengar. Salah satu sumber ide adalah panca indera, seperti pendengaran dan penglihatan. Berbagai jenis ide dapat muncul dari pendengaran. B. Melihat. Sebagaimana halnya dengan mendengar, ide juga dapat muncul dari penglihatan. Hal yang dibutuhkan untuk memperoleh ide melalui penglihatan adalah suasana hati yang kondusif dan mengamati situasi sekitar. C. Membaca. Membaca merupakan langkah pertama bagi seseorang untuk memperoleh ide. Dengan membaca, seseorang juga dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan pengalaman. D. Pengalaman sendiri atau orang lain. Pengalaman dapat menjadi sumber ide. Pengalaman yang dapat diangkat dapat berasal dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. E. Kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi, baik yang berupa diskusi akademis maupun diskusi ringan tentang topik aktual, dapat menjadi ajang brainstorming yang efektif. F. Desakan kebutuhan. Ide dapat muncul karena desakan kebutuhan. G. Membuat daftar pertanyaan yang lebih efektif. Ide dapat dipertajam dan digali dengan membuat daftar pertanyaan yang lebih spesifik. H. Observasi dengan cara berpergian. Kegiatan observasi dengan cara berpergian, misalnya rekreasi, bertemu dengan beberapa orang, kunjungan industri, dan sebagainya. I. Wawancara. Kegiatan wawancara yang diiringi dengan imajinasi dan naluri investigasi dapat menghasilkan ide. J. Menghadiri kegiatan seminar. Menghadiri kegiatan seminar atau kegiatan sejenisnya dengan tema yang relevan dengan bidang akan menyadarkan kita tentang banyak topik yang dapat digali dan diungkap. K. Merenung berimajinasi. Melalui kegiatan berimajinasi dapat memperoleh hal baru yang dapat dijadikan sebagai sumber ide. L. Brainstorming. Brainstorming merupakan metode untuk menghasilkan gagasan atau ide cemerlang. M. Penelitian. Penelitian, baik secara proses maupun hasil penelitian, dapat memunculkan ide baru yang dapat dikembangkan. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hafiz Adila. Kepada Saudari Hafiz Adila, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai gagasan. Apa sih gagasan itu? Gagasan merupakan gerbang utama untuk dikembangkan dalam bentuk paragraf dalam tulisan. Gagasan adalah sesuatu hasil pemikiran, usulan, keinginan, harapan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya. Lebih lanjut, gagasan itu akan dilengkapi dengan fakta, data, informasi, dan pendukung lainnya yang diharapkan dapat memperjelas gagasan dan sekaligus meyakinkan calon pembacanya. Tujuan gagasan. Gagasan bertujuan menyampaikan gagasan berupa data bukti, hasil penalaran, dan sebagainya dengan maksud untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang kebenaran, pendirian, atau kesimpulan pembicara. Gagasan sering muncul dalam sebuah diskusi, rapat, seminar, dan talk show. Gagasan disampaikan untuk memecahkan masalah, bukan untuk memperkeruh masalah. Gagasan yang disampaikan harus bersifat objektif dan masuk akal. Sumber gagasan sama halnya dengan ide. Gagasan juga memiliki sumber yang dapat diperoleh dari sumber bacaan, penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Yang pertama yaitu bacaan. Dalam mencari sumber gagasan, dapat kita peroleh dari bacaan dengan cara mengambil rujukan dari buku yang telah kita baca. Yang kedua, penglihatan. Dengan cara melihat kondisi di sekitar kita, kita juga dapat menjadikan sebagai sumber gagasan atau sebagai pemicu.
Yang ketiga, pendengaran. Mendengarkan orang lain berbicara juga dapat menimbulkan adanya sumber gagasan. Dan yang keempat yaitu perasaan. Menyulap perasaan baik suka dan duka dengan hal tersebut dapat diketahui tidak semestinya keadaan itu senang seterusnya, tapi juga ada keadaan sedih. Nah, sehingga dengan adanya perasaan dapat dijadikan sumber untuk menuangkan sumber gagasan. Langkah-langkah membuat gagasan. Gagasan dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan topik atau ide gagasan yang akan dikembangkan. Yang kedua, tuliskan semua hal-hal yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Untuk menggali ide-ide yang terkait dengan topik, dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5W1H. Melakukan analisis sistematis, brainstorming, ataupun membuat peta pikiran, mind map. Yang ketiga, catatlah semua ide yang bermunculan. Tidak usah terburu mengurutkannya secara logis sampai kronologis. Dan yang keempat, setelah semua ide dituangkan, cermati satu persatu berdasarkan keterkaitannya. Pilihlah ide yang jelas mendukung topik atau ide gagasan. Pengorganisasian ide dan gagasan. Setiap bagian karya ilmiah, mulai dari pembuka, batang tubuh, dan penutup, harus mendapat perhatian penulis karena masing-masing mempunyai unsur, fungsi, dan metode, serta organisasi sendiri-sendiri. Bahkan, penulis seharusnya paham tentang bagian dan unsur karya tulis ilmiah, karena menulis karya ilmiah menjadi sukar atau mudah, tergantung pemahaman dan keterampilan penulis tentang organisasi dan metode pengembangan ide dan gagasan karya ilmiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dan kami akan membuka 3 penanya terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan melalui Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.